Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Yang terhormat Bapak Dr. Kasno Atmo Soekarto MPD selaku dosen kelas besar. Yang terhormat Bapak Ahmad Khoiril Anam MPD selaku dosen kelas kecil F, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan S1 Sistem Informasi UPN Veteran Jakarta. Dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Sukma Yunia Dewi Azara dengan NIM 20105121140 selaku moderator jalannya presentasi, dan rekan-rekan saya yang bernama Duma Sere dengan NIM 20105121113, Namira Wahyuni dengan NIM 20105121120, Angel Christy 20105121142, Andira Yunita 20105121147. Kami akan memaparkan presentasi karya tulis tingkat perkembangan penggunaan media sosial terhadap mahasiswa UPN Veteran Jakarta angkatan 2020 selama masa pandemi. Alasan kami memilih judul tersebut yaitu karena adanya pandemi ini, kami ingin mengetahui apakah ada peningkatan penggunaan media sosial antara sebelum dan selama pandemi di kalangan mahasiswa UPN Veteran Jakarta angkatan 2020. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Namira. Kepada Saudari Namira, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas pembukaannya. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Seperti yang kita ketahui, bumi kita sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan karena adanya COVID-19. Akibatnya, banyak aktivitas yang terganggu sehingga mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah. Dengan beralihnya kegiatan ini, sudah pasti akan mempengaruhi penggunaan media sosial. Pada presentasi karya tulis ini, kami akan menguraikan peningkatan penggunaan media sosial di lingkungan mahasiswa UPN Veteran Jakarta angkatan 2020. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang kami buat, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana tingkat perkembangan penggunaan media sosial terhadap mahasiswa UPN Veteran Jakarta angkatan 2020 pada masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan penggunaan media sosial terhadap mahasiswa UPN Veteran Jakarta angkatan 2020 selama masa pandemi ini. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang kami peroleh yaitu mengetahui apakah mahasiswa selalu mengikuti perkembangan media sosial sehingga mereka dapat tahu secara pasti bahwa terdapat aplikasi media sosial yang berkembang sangat pesat setiap tahunnya. Yang kedua, mengetahui aplikasi media sosial apa saja yang disukai oleh mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Yang keempat, mengetahui apakah mahasiswa dapat mengatur waktu antara menggunakan media sosial dengan belajar atau bekerja. Yang kelima, mengetahui seberapa sering mahasiswa menghabiskan waktu dalam menggunakan media sosial pada masa pandemi dan sebelum pandemi. Yang keenam, mengetahui apakah mahasiswa dapat menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Yang ketujuh, mengetahui alasan mengapa setiap mahasiswa ingin menggunakan media sosial. Selanjutnya paparan akan dilanjutkan oleh Saudari Angel. Baik, terima kasih atas paparannya, Saudari Namira. Selanjutnya, deskripsi teori. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan untuk berbagi, berinteraksi, dan berpartisipasi, serta juga untuk menciptakan jaring sosial seperti blog, forum, dan sebagainya. Perkembangan media sosial saat ini disebabkan oleh perasaan memiliki dari menggunakan sosial media tersebut. Perkembangan media sosial juga didasari oleh banyaknya jumlah pengguna yang menggunakannya. Penggunaan media sosial oleh mahasiswa biasanya digunakan sebagai unsur penghilang stres dan juga untuk memenuhi kebutuhan akan interaksi sosial di dunia maya, dan juga sebagai sarana pembelajaran. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari McGraw-Hill Dictionary. Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Yang kedua dari P.N. Howard dan M.R. Parks.
Media sosial adalah media yang terdiri atas 3 bagian, yaitu infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian yang memproduksi dan mengonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Yang ketiga adalah Vandirel, Sapriel, dan Priya Kanwar. Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, foto, berita, dan lain-lain dengan orang lain. Penelitian yang relevan. Kami telah menemukan 2 penelitian yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama oleh Diah Ayu Chandra, yaitu kesepian dan intensitas penggunaan media sosial pada mahasiswa. Dan yang kedua oleh Aresa Putra, yaitu survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Kota Padang menggunakan teori uses dan gamification. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti penggunaan media sosial dengan tujuan untuk mengetahui intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, paparan akan disampaikan oleh Saudari Sukma. Terima kasih Saudari Angel atas paparannya. Materi selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Seperti yang kita lihat di bagan, A sebagai perkembangan penggunaan media sosial, B sebagai dampak positif, dan C dampak negatif. Di dalam kerangka teori terdapat variabel bebas, yaitu perkembangan penggunaan media sosial, dan variabel terikatnya adalah dampak positif dan negatif. Hubungan antar variabel yaitu perkembangan penggunaan media sosial memberikan dampak positif dan negatif kepada mahasiswa UPN Veteran Jakarta Angkatan 2020. Metode penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan melalui pengisian angket yang diberikan kepada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 minggu dari akhir November hingga pertengahan bulan Desember 2020. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa UPN Veteran Jakarta selama pandemi berlangsung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengisian angket. Teknik analisis data yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dumasere. Terima kasih Saudari Sukma. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 4 tentang hasil penelitian. Deskripsi data. Hasil data penelitian ini didapatkan menggunakan platform Google Form. Dan metode pengumpulan data kami gunakan melalui pengisian kuesioner di mana data ini diperoleh dari jawaban mahasiswa UPN Veteran Jakarta tahun 2020 yang bersedia mengisi kuesioner yang telah kami berikan. Data ini kami sajikan dalam bentuk gambar dan diagram. Berikut adalah hasil survei yang telah kami dapatkan melalui Google Form. Dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2, di mana gambar 4.1 menunjukkan penggunaan media sosial sebelum pandemi. Sekitar 19,5% responden menggunakan media sosial selama 6-8 jam. Dan gambar 4.2 menunjukkan penggunaan media sosial selama pandemi. Sekitar 35,2% responden menggunakan media sosial selama 6-8 jam. Hasil survei ini menunjukkan rata-rata responden menyukai aplikasi YouTube dan Twitter, karena melalui aplikasi ini, responden dapat menemukan berbagai jenis informasi, wawasan, serta hiburan. Berikut adalah hasil diagram batang dari survei penggunaan media sosial yang sering digunakan oleh responden. Aplikasi yang sering digunakan yaitu Instagram dan WhatsApp. Alasan mereka menggunakan media sosial adalah sebagai hiburan, berkomunikasi, mencari informasi, dan mengisi waktu luang. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Saudari Andira. Terima kasih Duma. Selanjutnya adalah pembahasan penelitian. Media sosial adalah sebuah media daring atau dalam jaringan yang para penggunanya bisa dengan mudah berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Instagram, WhatsApp, dan Line merupakan bentuk aplikasi yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Dengan Instagram dipilih oleh 112 responden, WhatsApp dengan 108 responden, Line dengan 101 responden, dan YouTube dengan 99 responden.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi adanya peningkatan yang signifikan dalam penggunaan media sosial pada saat sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum masa pandemi, sebagian besar mahasiswa UPN Veteran Jakarta menghabiskan waktu bermain media sosial selama 3-5 jam. Sedangkan pada saat pandemi berlangsung, penggunaan media sosial meningkat, yaitu menjadi 6-8 jam per harinya. Adapun hal positif dan negatif yang didapat dari penggunaan media sosial. Sebagian besar responden mengatakan bahwa hal positif yang mereka dapatkan yaitu dapat mempermudah dalam berkomunikasi, menambah informasi, menambah wawasan, menambah teman baru, dan meningkatkan kreativitas. Hal negatif yang dirasakan yaitu pengguna menjadi lupa waktu, kecanduan, sakit mata bila terlalu lama bermain media sosial, menjadi malas untuk melakukan sesuatu, dan kerap kali mendapat berita-berita hoax. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membuat kita lupa waktu dan kecanduan. Maka dari itu, kami membuat pertanyaan untuk para responden bagaimana cara mereka mengatur waktu bermain media sosial dengan belajar atau bekerja. Hasilnya mengatakan bahwa cara untuk mengatur waktu yaitu dengan memasang alarm pengingat, membatasi diri, menjauhi gawai ketika sedang belajar, dan menentukan skala prioritas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan media sosial secara signifikan pada saat pandemi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data hasil dari survei penelitian yaitu pada sebelum masa pandemi, mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu bermain media sosial selama 3-5 jam. Sedangkan pada masa pandemi, mahasiswa menghabiskan waktu menggunakan media sosial selama 6-8 jam. Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu, batasi waktu dalam penggunaan gawai, perbanyaklah sosialisasi di dunia nyata, lebih fokuskan berinteraksi dengan orang sekitar secara langsung daripada secara virtual, gunakan media sosial secukupnya, dan gunakanlah secara bijak, serta selalu menyaring penyebaran atau penerimaan informasi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Dari presentasi kami, dapat saya simpulkan bahwa terjadi peningkatan pada penggunaan media sosial selama masa pandemi. Sekian presentasi karya tulis ilmiah kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.